Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mau Jamar semua, berjumpa lagi dengan saya Dendi di channel Mau Jamar, channel yang membahas seputar kegiatan di toko sembako. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering sekali teman-teman tulis di kolom komentar mengenai tentang tempat pulakan atau tempat belanja kebutuhan warung sembako toko Mau Jamar. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, simak terus video ini sampai habis agar informasi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal, salam satu profesi. Terima kasih sudah bersedia untuk mengklik video ini. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan semoga usaha apapun yang sedang teman-teman jalani diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba khususkan menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering sekali teman-teman tanyakan yang ditulis di kolom komentar, dimana mengenai tentang tempat pulakan atau tempat berbelanja toko Mau Jamar untuk kebutuhan barang dagangannya ya teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan untuk tempat berbelanja atau tempat pulakan langganan toko Mau Jamar itu dibagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu di agen sembako atau agen grosir Bakti Karya. Yang kedua di Indogrosir. Yang ketiga di sales ya teman-teman. Saya akan coba jelaskan secara perinci mengenai ketiga bagian tersebut ya teman-teman. Karena memang ketiga bagian tersebut itu berjalan melalui proses yang cukup panjang, yang dimana pada awal saat saya buka, pertama kali saya buka dan saya berbelanja untuk isian warung sembako ini, saya berbelanja waktu itu 100% full. Saya berbelanja di agen grosir tempat langganan saya. Namanya agen grosir Bakti Karya. Dimana agen grosir Bakti Karya ini merupakan agen grosir yang cukup besar dan cukup luas tempatnya. Udah itu dari segi harga, setelah saya bandingkan dengan agen-agen yang lainnya, ini merupakan agen yang memang memiliki harga yang cukup murah di antara agen-agen yang lainnya ya teman-teman. Terus selain harganya yang relatif lebih murah, di agen Bakti Karya ini juga merupakan ketersediaan stok atau barang dagangan yang kita butuhkan itu lebih komplit ya teman-teman. Jadi di sana menjual segala aneka macam kebutuhan untuk jualan di warung sembako. Dan akhirnya pada waktu itu saya memutuskan untuk belanja pertama kali isian warung sembako. Saya berbelanja sepenuhnya di agen grosir Bakti Karya. Hingga sampai saat ini saya pun masih tetap berlangganan berbelanja di sana. Oke, saya akan coba bahas satu persatu dulu mengenai agen Bakti Karya ini, dimana agen Bakti Karya ini merupakan salah satu agen grosir yang sangat terkenal di kota Depok dan Bogor, dimana tempat yang biasa saya berbelanja ini merupakan tempat pusat ya teman-teman, karena memang agen grosir Bakti Karya ini banyak sekali cabangnya untuk daerah kota Depok dan Bogor. Untuk kelebihan dan keuntungan kita berbelanja di agen grosir ini,
yaitu kita sebagai pemilik pengusaha warung sembako, kita pertama kali harus mendaftar dulu ya teman-teman, dan menjadi member. Dan untuk cara daftarnya pun itu sangat mudah sekali. Kita tinggal menyiapkan KTP asli, nomor handphone aktif yang kita miliki, dan nama toko yang akan kita daftarkan. Untuk proses pendaftaran membernya sendiri ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 3 hari ya teman-teman. Setelah 3 hari nanti kartu membernya akan tercetak dan akan jadi. Setelah jadi nanti kita tinggal ambil di tempat kita mendaftar. Keuntungan untuk menjadi member di agen Grosir Bakti Karya ini sangat lumayan sekali ya teman-teman, dimana keuntungan kita sebagai mitra atau sebagai owner dari warung sembako yang berbelanja kebutuhannya di sana, kita setiap kali berbelanja kelipatan 50.000, kita mendapatkan poin ya, 1 poin ya. Jadi per kelipatan 50.000. Jadi kalau misalkan kita ada belanja 100.000, kita dapat poin, dan poin kita dapat 2 poin ya kalau 100.000. Pokoknya kelipatan 50.000 itu 1 poin. Poin itu bisa kita kumpulkan, dan nantinya setelah terkumpul itu bisa kita tukarkan dengan produk sembako, dan produknya itu sangat banyak sekali sesuai yang berlaku program pada bulan tersebut ya. Untuk penukarannya sendiri itu per 3 bulan sekali ya teman-teman. Jadi untuk penukarannya bebas, mau sebulan sekali boleh. Jadi dalam 3 bulan itu bisa 3 kali, atau mau dikumpulin selama 3 bulan, nanti pas akhir bulan ketiga ditukar juga bisa. Dan untuk kartu membernya sendiri penampakannya seperti ini ya teman-teman. Boleh saya akan coba perlihatkan seperti ini. Untuk kartu membernya, Bakti Karya Member Card ya, belanja murah dan berkah. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu kartu member yang dikeluarkan oleh perusahaan Bakti Karya ya, agen grosir yang cukup besar di Kota Depok. Dan untuk cara mendapatkannya pun sangat mudah, seperti yang tadi saya bilang. Keuntungannya pun selain kita mendapatkan harga yang relatif murah dibandingkan agen-agen yang lain, kita juga mendapatkan poin, 1 poin setiap kelipatan belanja Rp50.000 ya. Nantinya poin tersebut bisa kita tukarkan dengan produk-produk yang berlaku pada program di bulan tersebut ya teman-teman. Nah, pada awal buka saya sepenuhnya 100% berbelanja di agen Bakti Karya. Namun seiring berjalannya waktu, saya melakukan banyak inovasi penambahan item barang ya, mulai dari aneka snack, aneka macam sembako, aneka minuman, dimana dalam penambahan item tersebut memang ada beberapa item yang tidak dijual di agen Grosir Bakti Karya. Akhirnya saya memutuskan untuk berbelanja di Indo Grosir, dan benar saja ternyata apa yang tidak ada di agen Grosir Bakti Karya itu dijual di Indo Grosir. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu, barang jualan yang saya sediakan di toko Mau Jamar semakin lengkap. Jadi pada saat itu saya punya 2 tempat untuk menyuplai atau berbelanja isian warung toko Mau Jamar, yaitu di agen Bakti Karya dan di Indo Grosir, yang dimana sudah kita ketahui bersama bahwa di Indo Grosir pun kita bisa mendaftar sebagai member ya teman-teman. Dan untuk di Indo Grosir itu khususnya itu ada 3 jenis member. Yang pertama member biru, di mana member biru tersebut dikhususkan untuk
Untuk mendaftar menjadi member biru itu prosesnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal membawa KTP asli dan mengisi formulir yang disediakan di customer service. Prosesnya sangat singkat sekali, 15 menit juga sudah jadi ya teman-teman untuk kartu membernya. Itu untuk kartu member biru, di mana kartu member biru hanya diperuntukkan untuk pelanggan yang memang ingin berbelanja untuk konsumsi pribadi ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk dijual lagi. Nah, sedangkan untuk member yang memang pengusaha-pengusaha toko atau pengusaha-pengusaha warung itu disarankan untuk mendaftar member yang berwarna merah, dimana member Indogrosir yang berwarna merah ini diperuntukkan untuk pengusaha-pengusaha toko warung sembako, baik itu toko kelontong biasa atau yang semi minimarket. Keuntungannya jelas lebih besar dibandingkan dengan kartu member yang berwarna biru ya. Di situ setiap item pasti ada selisih harga, dimana untuk member merah potongannya lebih besar, dan juga ada promo-promo khusus yang memang diperuntukkan untuk member-member yang memiliki kartu member yang berwarna merah. Cara untuk proses pendaftarannya itu sangat mudah, akan tetapi memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pendaftaran member yang berwarna biru ya teman-teman. Untuk persyaratannya sendiri untuk mendaftar kartu member Indogrosir yang berwarna merah, itu kita harus menyiapkan KTP, terus nomor handphone yang aktif yang biasa kita pakai, dan juga menyertakan nama toko beserta alamat toko yang lengkap. Untuk prosesnya itu memerlukan waktu beberapa hari, di mana untuk kartu member yang berwarna merah ini nanti akan tidak langsung jadi ya teman-teman, melainkan akan disurvei terlebih dahulu oleh pihak Indogrosir. Nanti akan ada kunjungan ke toko yang kita kelola. Tujuannya untuk mengklopkan data yang kita tulis di form dengan data yang ada di lapangan, apakah alamatnya sesuai dan nama tokonya apakah sesuai, seperti itu teman-teman. Jika sudah ada kunjungan dari pihak Indogrosir, maka selang 1 atau 2 hari baru kartu member kita tercetak jadi ya. Kalau misalkan sudah jadi, nanti akan dihubungi oleh pihak Indogrosir untuk pengambilan kartu membernya. Dan untuk penampakan kartu membernya sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini kartu member Indogrosir yang berwarna merah. Jadi kartu member yang berwarna merah ini dikhususkan untuk pengusaha-pengusaha warung sembako atau warung-warung kelontong ya teman-teman. Jadi kita berbelanja untuk dijual kembali. Dan untuk keuntungannya sendiri ini sangat banyak sekali ya teman-teman, dan saya rasakan juga, dimana keuntungan memiliki kartu member Indogrosir yang berwarna merah ini diantaranya kita bisa mendapatkan potongan harga yang lebih besar dibandingkan dengan harga normal atau potongan harga member yang berwarna biru ya. Kedua, kita juga bisa mendapatkan poin, di mana poin tersebut bisa kita belanjakan kembali untuk potongan harga di pembelanjaan berikutnya teman-teman. Cuman bedanya kalau di agen Grosir Bakti Karya, untuk poinnya itu berlaku hanya per 3 bulan sekali ya teman-teman, dan itu ditukar dengan produk sembako kalau untuk di agen Grosir. Akan tetapi kalau di Indogrosir bedanya, kalau di Indogrosir itu kita mendapatkan poin dari sesuai total belanjaan yang kita dapat ya teman-teman, dan itu bukan berupa poin, melainkan berupa saldo untuk untuk dibelanjakan kembali atau digunakan untuk potongan harga di pembelanjaan berikutnya. Seperti itu teman-teman. Hanya saja bedanya kalau untuk di Indogrosir itu kita bisa si poinnya tersebut bisa kita kumpulkan selama 1 tahun ya teman-teman. Kalau nggak salah itu sampai bulan Desember
Nah nanti bulan Desember bisa kita belanjakan secara utuh, mau berapapun dapat poinnya itu kita bisa belanjakan secara full ya teman-teman. Jadi bisa dibilang itu seperti THR lah. Beda hanya kalau yang untuk di BK kan itu per 3 bulan sekali. Adapun kalau untuk di Indogrosir itu bisa dikumpulkan selama 1 tahun sampai bulan Desember. Kalau seumpama bulan Desember masih belum juga dipakai, maka itu secara otomatis akan keriset tersendiri dan poin yang tidak ditukarkan akan hangus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk dari segi ketersediaan produk itu dari kedua agen ini, dari Indogrosir atau dari agen Grosir Bakti Karya, memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya teman-teman. Jelas dari keduanya sama-sama lengkap dari semua produk, akan tetapi terkadang barang yang di agen Grosir ada tapi di Indogrosir tidak ada, begitupun sebaliknya. Terkadang di Indogrosir barangnya ada, tetapi di agen Grosir tidak ada. Seperti itu teman-teman. Jadi semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu dari segi barang. Adapun dari segi harga, sepengalaman saya kedua-duanya sama memiliki harga yang bersaing ya teman-teman. Jadi tidak bisa dikatakan di agen lebih murah atau di Indogrosir lebih murah. Jadi yang saya rasakan di Indogrosir itu harganya bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal. Begitupun di agen bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal. Ini jika kita bandingkan dari kedua agen tersebut ya teman-teman. Karena yang saya rasakan terkadang di Indogrosir harganya lebih murah, akan tetapi barang tersebut di agen Grosir harganya malah lebih mahal dibandingkan Indogrosir. Begitupun sebaliknya, terkadang satu barang di Indogrosir harganya lebih mahal, akan tetapi di agen lebih murah, ataupun ada satu barang yang di agen Grosir lebih murah tapi di Indogrosir lebih mahal. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk dari segi harga itu relatif ya, tidak bisa dibilang di agen Grosir lebih murah atau lebih mahal, karena ada produk-produk yang memang dari keduanya menjual, akan tetapi harganya berbeda. Seperti itu teman-teman. Hanya saja di sini saya coba bandingkan dan coba saring ya teman-teman. Jadi seumpama barang yang ada di agen Grosir, saya belanja di agen Grosir. Kalau seumpama barang yang tidak dijual di agen Grosir atau stoknya lagi kosong, baru saya berbelanja di Indogrosir. Seperti itu teman. Untuk item yang biasa saya belanja di agen Grosir itu kebanyakan dari item sembako ya teman-teman. Sembako, senapan dan kebutuhan kayak sabun-sabun seperti itu. Sedangkan untuk saya belanja di Indogrosir itu kebanyakan dari produk rokok dan aneka snack ya teman-teman. Seperti snack-snack yang berukuran besar seperti ini. Ini tidak semua tersedia di agen Grosir Bakti Karya ya teman-teman. Hampir kebanyakan snack-snack jumbo seperti ini saya belanja di Indogrosir. Harganya pun relatif lebih murah ya, karena kita menggunakan kartu member yang berwarna merah. Seperti itu teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah saya punya 2 tempat untuk berbelanja, mulailah sales berdatangan. Itu sekurang lebih jaraknya sekitar berjalan 2 bulan ya teman-teman. Berjalan 2 bulan, sales mulai pada masuk. Di antaranya ada sales Mayora, produknya seperti ini teman-teman. Ada sales Mayora, terus ada sales Sosro, ada sales snack, ada sales rokok, ada sales galon, ada sales tabung, segala macam. Itu mulai berdatangan satu persatu tanpa kita undang ya teman-teman. Itu kalau misalkan kita punya usaha warung sembako, tentunya seiring berjalannya waktu pasti cepat atau lambat toko kita akan dikunjungi oleh sales. Hanya saja waktunya yang berbeda-beda, ada yang lebih cepat, ada yang lambat, seperti itu teman-teman. Cuman memang ada beberapa sales yang sudah bekerja sama dengan saya
khususnya dengan toko Mauja Mart ini bahkan dari awal mulai buka, yaitu diantaranya sales frozen Bill Food, sales ice cream walls, dan sales Glico. Ketiga sales ini sudah bekerja sama dengan saya bahkan sebelum toko Mauja Mart ini buka ya. Jadi sebelum toko Mauja Mart ini grand opening, saya sudah mendaftar terlebih dahulu ke 3 perusahaan tersebut. Alasannya, tujuannya agar di saat pas grand opening, ketiga produk ini sudah ready dan sudah siap jual. Cuman bedanya kalau ketiga sales ini kita harus daftar ya teman-teman, kita harus cari marketingnya sendiri, kita harus mendaftar sendiri. Beda hanya dengan sales-sales yang lainnya yang berdatangan ke toko kita seperti sales Mayora, sales Sosro atau sales snack, sales air minum segala macam, sales air tea ini seperti itu teman-teman. Nah setelah datangnya sales, pola berbelanja saya mulai berubah ya teman-teman, dimana yang tadinya biasa saya berbelanja ke agen grosir, ke Indogrosir, saya mulai beralih berbelanja ke sales, dimana keuntungannya kita berbelanja ke sales itu sangat banyak sekali keuntungannya teman-teman. Di antaranya yang pertama yang paling bisa saya rasakan keuntungan dari segi harga itu jelas lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan di agen grosir ataupun di Indogrosir. Karena harga yang ditawarkan oleh dari sales itu merupakan harga langsung dari distributor atau dari perusahaan ya teman-teman. Itu untuk keuntungan yang pertama. Dan keuntungan yang kedua adalah jika kita berbelanja di sales, kita sudah nerima di tempat ya teman-teman. Dalam arti barang yang kita order itu sudah diantar ke tempat, sudah harganya lebih murah dan barangnya pun diantar ke lokasi. Jadi kita tidak perlu angkut atau tidak perlu mengambil seperti itu teman-teman. Nah, jika dipresentasikan untuk saat ini ya teman-teman, untuk saat ini di bulan ke-10 toko Mauja Mart buka, dimana pada saat ini hampir 50% barang yang dijual di toko Mauja Mart ini saya berbelanja di sales. Jadi 50% barang yang dijual di toko Mauja Mart itu barang dari sales. Nah, sedangkan sisanya 25% itu saya berbelanja di agen grosir Bakti Karya dan 25% saya berbelanja di Indogrosir. Akan sedikit saya gambarkan secara garis besarnya saja ya teman-teman. Barang-barang yang saya beli di sales itu diantaranya produk rokok, produk ice cream Glico, produk ice cream Walls, terus produk frozen Bill Food, produk Mayora, produk Sosro, produk minuman air tea, produk snack, terus produk dari Wings, dan banyak lagi ya teman-teman. Itu diantara beberapa sales yang memang menyuplai barang dagangan untuk isian usaha warung sembako di toko Mauja Mart. Nah, 25% saya belanja di agen grosir, agen grosir Bakti Karya ya. Di antaranya yaitu keperluan produk sembako misalkan kayak tepung, beras, gula, minyak, mie segala macam itu, minuman-minuman eceran, yaitu saya berbelanja di agen grosir. Nah, sedangkan untuk 25%-nya lagi itu saya berbelanja di Indogrosir, semisal seperti produk rokok, terus produk aneka snack-snack yang berukuran jumbo yang memang tidak dijual di agen grosir, terus produk minuman-minuman yang dus-dusan, terus produk snack-snack yang tidak dijual di agen grosir seperti itu teman-teman. Oke, sudah jelas semua ya, terjawab. Saya sudah jelaskan secara perinci dari awal sampai akhir. Jadi secara kesimpulannya, toko Mauja Mart ini memiliki 3 tempat untuk berbelanja ya teman-teman. Pertama dari sales sebesar 50%. Kedua dari agen grosir Bakti Karya sebesar 25%. Ketiga di Indogrosir sebesar 25%.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan dari kedua agen grosir tersebut kita sama-sama memiliki punya kartu member dari Bakti Karya. Kartu membernya seperti ini ya teman-teman. Ini khusus untuk di agen grosir Bakti Karya. Dan untuk kartu member di Indo Grosir menggunakan kartu member warna merah seperti ini kartu membernya teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman. Semoga video ini bisa menjawab dari banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang tempat kulakan atau tempat belanja untuk isian warung toko Mauja Mart. Semoga video ini bisa menginspirasi khususnya teman-teman satu perjuangan, satu profesi yang sama-sama memiliki usaha retail di dunia warung sembako. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang lagi yang terbantu dengan isi dari video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan motivasi video-video yang bermanfaat seputar usaha warung sembako. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan untuk tulis di kolom komentar. Nanti sebisa dan semaksimal mungkin akan saya coba untuk jawab satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.